Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Zona Kreasi, sahabat semua yang dirahmati Allah. Pernahkah Anda merasa hati tiba-tiba gelisah, cemas, dan tidak tenang, padahal sepertinya tidak ada alasan yang jelas? Anda sudah mencoba menyembuhkan diri, tapi perasaan itu tetap ada, mengganggu fokus dan kedamaian Anda. Jika Anda pernah merasakannya, Anda tidak sendiri. Perasaan gelisah adalah salah satu ujian hati yang paling sering kita hadapi di zaman yang serba cepat ini. Tapi tahukah Anda, Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan kita resep dan obat yang luar biasa untuk mengobati penyakit hati ini. Dalam video ini, kita akan membahas 4 cara ampuh untuk mengobati hati yang gelisah langsung dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Obat yang pertama adalah kembali kepada zikrullah, yaitu mengingat Allah di Sang Pencipta. Dzikir adalah aktivitas rohani untuk mengisi kekosongan itu. Dzikir adalah cara kita menghubungkan kembali frekuensi hati kita kepada Allah, Sang Pemilik ketenangan yang hakiki. Allah sendiri telah menegaskan janjinya ini dalam firman-Nya yang sangat indah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Lalu, bagaimana cara memulainya? Sederhana saja, basahi lisan Anda dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ucapkan istighfar saat Anda merasa bersalah. Ucapkan subhanallah saat melihat kebesarannya. Alhamdulillah saat mendapat nikmat. Dan la ilaha illallah untuk meneguhkan iman. Lakukan saat di perjalanan, saat menunggu, atau sebelum tidur. Rasakan perbedaannya. Jika dzikir adalah penenang jiwa, maka obat yang kedua adalah puncaknya koneksi kita dengan Sang Pemilik jiwa. Menegakkan sholat dengan khusyuk. Sholat bukan sekedar ritual gerakan naik dan turun. Sholat adalah momen dialog suci antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini adalah waktu terbaik kita untuk mengadu, berkeluh kesah, dan meletakkan semua beban berat kita di hadapan Allah yang Maha Mendengar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, "Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Bahkan, Rasulullah SAW jika beliau menghadapi suatu masalah yang berat, beliau akan segera melaksanakan sholat. Maka, saat gelisah itu datang menyerang, jangan ditunda. Segera ambil wudhu, sucikan diri, lalu laksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Saat sujud, ceritakan semua kegelisahanmu kepada Allah dalam bahasamu sendiri. Adukan semuanya, menangislah jika perlu. Itulah puncak kepasrahan yang mendatangkan ketenangan. Obat yang ketiga adalah mukjizat abadi yang diturunkan langsung untuk kita, yaitu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran memiliki salah satu nama yaitu Asy-Syifa, yang artinya adalah Sang Penyembuh. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tapi yang lebih utama adalah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, termasuk rasa cemas dan gelisah. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, ada kabar gembira, dan ada kisah-kisah orang terdahulu yang menguatkan jiwa kita. Di dalam surat Yunus ayat 57, Allah menjelaskan fungsi Al-Quran ini. "Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Obat yang ketiga adalah mukjizat abadi yang diturunkan langsung untuk kita, yaitu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran memiliki salah satu nama yaitu Asy-Syifa, yang artinya adalah Sang Penyembuh. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit fisik, tapi yang lebih utama adalah menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, termasuk rasa cemas dan gelisah. Di dalam Al-Quran ada petunjuk, ada kabar gembira, dan ada kisah-kisah orang terdahulu yang menguatkan jiwa kita. Di dalam surat Yunus ayat 57,
Allah menjelaskan fungsi Al-Quran ini. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Anda tidak perlu langsung membaca satu juz. Cukup buka mushaf Anda, baca satu halaman atau bahkan beberapa ayat saja. Namun bacalah beserta artinya. Cari ayat-ayat tentang kesabaran, tentang pertolongan Allah, dan tentang syurga. Biarkan firman-firman Allah itu meresap perlahan dan menenangkan hatimu. Dan obat yang keempat, ini adalah fondasi dari ketenangan batin kita, yaitu berbaik sangka kepada Allah atau husnuzon dan tawakal. Seringkali kita gelisah karena kita terlalu takut akan masa depan yang belum terjadi dan tidak ridho dengan takdir yang sedang kita jalani. Husnuzon adalah kuncinya. Yakinlah bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita, itulah skenario yang terbaik, meskipun kadang akal kita belum bisa memahaminya. Ingatlah sebuah hadis qudsi yang indah, di mana Allah berfirman sesuai dengan prasangka hambanya. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Jika kita berprasangka Allah akan menolong, maka pertolongannya akan datang. Jadi, latihlah hati kita. Setiap kali pikiran negatif atau kekhawatiran tentang masa depan itu muncul, segera tepis dan ucapkan, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Lalu, yakinkan diri, Allah sedang menyiapkan yang terbaik untukku. Aku hanya perlu sabar dan terus berusaha. Sahabat semua, jadi itulah tadi 4 obat penenang hati yang diajarkan langsung oleh Islam. Pertama, perbanyak dzikir. Kedua, dirikan sholat. Ketiga, baca dan tadaburi Al-Quran. Dan keempat, selalu berbaik sangka kepada Allah. Ingatlah, perasaan gelisah itu manusiawi, tapi jangan pernah biarkan ia mengendalikanmu. Kamu punya senjata paling ampuh yang diberikan langsung oleh sang pemilik hati. Kembalilah kepadanya, maka dia akan memberikanmu ketenangan yang tidak bisa kamu temukan di tempat lain. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkannya. Dan saya ingin tahu, dari 4 cara tadi, mana yang akan langsung Anda coba amalkan? Tulis di kolom komentar ya. Bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Zona Kreasi agar tidak ketinggalan renungan berikutnya. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.